di diskusi panel kita. Di dalam diskusi ini kita akan membahas isu tentang polemik PPDB berdasarkan usia dan zonasi. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Di samping kiri dan kanan saya terdapat beberapa panelis lainnya. Saya Siti Sarah Ramawati sebagai moderator, dan di samping kanan saya ada Ibu Izati Tafulisa sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Samping kiri saya ada Pak Radit Dinesa Pertama sebagai guru. Samping kiri Radit ada Alfa Sabilillah sebagai orang tua. Pada kenyataannya, sistem penerimaan peserta didik baru ini masih menuai banyak kritikan dari orang tua wali murid maupun peserta didik itu sendiri. Dikarenakan salah satu sistem yang digunakan adalah sistem zonasi juga memprioritaskan seleksi usia, di mana siswa yang memiliki usia lebih tua lebih diprioritaskan untuk mendapatkan sekolah negeri. Padahal sebenarnya pemerintahan menerapkan sistem tersebut agar anak dari berbagai kalangan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Benar seperti itu, Bu Kepala Dinas? Iya, benar. Aturan prioritas umur dalam PPDB sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Dengan adanya sistem zonasi ini dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia karena membuat semua sekolah sama rata dan tidak ada lagi stigma sekolah unggul maupun tidak. Baik, terima kasih Bu Izati atas tanggapannya. Tahun ajaran baru sudah dimulai, tetapi isu PPDB belum juga usai. Orang tua dan juga siswa protes soal sistem PPDB, khususnya jalur zonasi dan umur yang banyak kecurangan. Ayo kita diskusikan topik ini. Masalah PPDB zonasi tahun 2023 muncul di mana-mana. Bahkan ada Kepala Dinas Pendidikan yang membuktikan langsung soal aduan ini. Saat Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengecek manipulasi alamat domisili siswa. Saat alamatnya didatangi, ternyata penghuni ini tidak mengenali siswa yang mencantumkan alamat rumahnya. Begini tanggapan Dinas Pendidikan. Bagaimana Ibu Izati atas tanggapannya? Baik, Ibu Moderator. Dengan pemerintah kota sudah berkoordinasi. Jadi, anak-anak yang terindikasi memanipulasi diberi sanksi dikeluarkan dari SMK negeri tersebut dan diberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah swasta. Menurut saya, sistem zonasi ini tidak bisa diterapkan secara merata di setiap wilayah. Beda-beda kondisi. Mungkin di Kalimantan, SMA negerinya kosong, penduduknya sedikit. Tapi kalau di Depok, satu kecamatan itu nggak cukup. Satu sekolah negeri harus dibangun lagi. Baik, terima kasih Bu Izati atas tanggapannya. Saya lanjutkan, ada yang tidak dapat sekolah karena jalur zonasi. Ada juga sekolah yang kekurangan bahkan tidak mendapatkan murid sama sekali. Saya ingin menanyakan tanggapan Pak Radit sebagai guru, bagaimana Pak tanggapannya? Sekolah favorit cenderung mengalami kelebihan peserta tes terdaftar. Tidak jarang ada siswa yang harus puas tidak diterima di sekolah tersebut. Sementara itu, sekolah yang dianggap biasa-biasa saja, jangankan kelebihan peserta yang mendaftar, kuota pendaftaran terpenuhi saja sudah pantas disyukuri. Kali ini karena banyak sekolah biasa-biasa tersebut mengalami kekurangan peserta didik. Tak sedikit pula sekolah yang harus ditutup karena peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Pak Radit. Saya lanjutkan, kekurangan yang paling fatal adalah sistem ini memang terkesan terlalu dipaksakan. Bukan tidak mungkin, pembenahan kualitas pendidikan sekolah-sekolah negeri yang tak lantas diwujudkan oleh pemerintah dapat berakibat fatal. Salah satunya dengan terjadinya migrasi peserta didik dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Jika hal tersebut terjadi, maka PPDB berbasis zonasi akan berubah menjadi bumerang bagi pemerintah yang menghancurkan banyak sekolah-sekolah negeri. Ada sebagian masyarakat yang menyetujui sistem zonasi secara umur ini dikarenakan sistem ini dianggap dapat memeratakan kualitas pendidikan Indonesia. Namun, ada sebagian masyarakat lainnya yang tidak menyetujui adanya sistem zonasi umur ini karena di sisi lain sistem zonasi
juga dapat dianggapkan merugikan. Sistem ini membatasi siswa yang dalam memilih sekolah yang diinginkan, karena sistem ini sulit untuk menentukan pilihan yang sesuai harapannya. Dengan adanya sistem ini juga, siswa yang memiliki potensi lebih dalam akademik maupun non-akademik, jadi tidak bisa memaksimalkan pengembangan potensinya. Seperti kisah Bapak ini, Pak, apa bolehkah saya melihat tanggapannya? Sampai sekarang belum dapat sekolah, jalur donasi gagal, afirmasi gagal, prestasi akademik gagal, prestasi non akademik gagal juga. Padahal anak saya banyak prestasi, juara 1 desain poster tingkat kota. Udah ketemu beberapa gubernur, bahkan presiden. Dulu SD, SMP, jujur kalau mau SMA swasta, keuangan saya tidak siap. Kami hanya ingin sekolah negeri yang dekat dan murah. Selama ini sehari-hari ada sedikit-sedikit, tapi hanya kadang-kadang dari anaknya. Jadi harusnya itu pemerintah menyiapkan jumlah sekolah, jumlah bangku, jumlah anggaran yang cukup agar setiap anak mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Harapannya karena ini nggak cukup kan, jadi rebutan terus, akibatnya banyak yang membuat kurang. Baik, terima kasih Pak Arfa. Untuk Pak Guru, adakah tanggapan? Siswa yang memiliki potensi lebih dalam akademik maupun non-akademik jadi tidak bisa memaksimalkan pengembangan potensinya dan membuat siswa tidak semangat belajar. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi motivasi siswa yang mencapai skala favorit yang diinginkan. Karena kecerdasan tidak terlalu menjadi faktor penentu, dilihat dari kuota penerimaannya saja, kuota jalur donasi minimal 50%, dengan sisa 20% untuk jalur prestasi dan pencegahan. Bisa dilihat kuota untuk peserta didik yang berprestasi juga sangat terbatas. Baik, terima kasih ya Pak Radit. Bu Izati, adakah tanggapannya? Iya ada. Tahun 2023 ini kami kembali membuka pengaduan atau laporan masyarakat terkait dengan proses pendaftaran dan seleksi para calon peserta didik baru dalam konteks PPDB. Umumnya, pengaduan pada laporan ini berada pada dua jalur utama, jalur zonasi dan jalur afirmasi. Dengan kecurangan PPDB sesungguhnya menanamkan bibit kepada anak untuk menjadi perilaku kecurangan atau korupsi di masa depan. Saya berharap Menteri Pendidikan sungguh menyadari hal itu. Baik, terima kasih atas semua tanggapan-tanggapan dari Pak Arfa, Pak Radit, dan Bu Izati. Pemerintah harus memastikan kalau kualitas di setiap sekolah itu setara sama. Ini kan juga yang menjadi rebutan masyarakat. Ada stigma bahwa sekolah A itu lebih baik dari sekolah B. Semuanya mau masuk sekolah A. Padahal harusnya kalau sekolah itu dikelola atau dibiayai oleh pemerintah, mutunya harus sama. Dengan adanya beberapa pernyataan pro dan kontra mengenai isu sistem PPDB 2023 yang sudah dibahas sejak tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem tersebut memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan menurut hasil diskusi kami, sistem PPDB ini kurang efektif. Seperti sistem itu dapat meratakan peluang bagi siswa yang ingin bersekolah. Namun, sistem tersebut juga dapat membatasi siswa dalam memilih sekolah yang mereka inginkan. Apalagi siswa tersebut memiliki potensi yang lebih. Maka dari itu, masalah yang ada pada sistem PPDB 2023 dapat kita selesaikan dengan mengubah sistem seleksi yang dilakukan, yaitu dengan melihat potensi siswa tersebut. Dengan adanya pengubahan sistem PPDB, siswa akan mendapatkan peluang yang besar apabila sistemnya diubah dengan cara memberi jalur penerima siswa yang umur untuk pemerataan siswa dan siswa yang unggul di bidang prestasi. Apabila siswa memiliki potensi yang lebih, kita dapat lebih memprioritaskan siswa tersebut. Jadi, poin utama dalam seleksi sistem zonasi ini adalah nilai dari siswa tersebut agar sistem ini berjalan dengan adil dan dapat memotivasi siswa-siswi di Indonesia untuk belajar giat. Tidak hanya mengandalkan usia dan jarak rumah dengan sekolah. Pada akhirnya memang bukan sekolah yang menentukan kualitas kita. Dimanapun kamu bersekolah,
jika memang tekun belajar dan berusaha, kita pasti bisa berhasil di masa depan yang akan mendatang. Sebab yang menentukan siapa kamu adalah dirimu, bukan sekolahmu. Baik, cukup untuk waktunya. Terima kasih pada hadirin yang sudah mendatangi diskusi panelis kita, dan juga terima kasih pada panelis-panelis yang sudah ikut berdiskusi dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.